Aku rela dipenjarakan asalkan bersama buku. Dengan buku aku bebas. Hatta dan 16 peti buku dalam pengasingan teralis Boven Goel. Kembali raga ini kemari, menampik ingar-bingar hari ke hari. Di tempat ini, ruang penuh senyap, hanya ada aku dan buku yang mengait perhatianku dalam sekejap. Rak-rak buku kembali bersarang debu, elok mereka begitu sendu. Para penyintas enggan melirik, kiranya para buku kurang menarik. Sunyi semakin abadi, kekhawatiran menelikung hati. Usar dalam sukma menjadi-jadi, akankah buku dan isinya lenyap kemudian hari. Indonesia mengalami sejarah panjang dalam menumpas kondisi buta aksara yang terjadi dalam lapisan masyarakat. Statistik dari BPS mencatat pada tahun 1994, kondisi buta aksara pada anak usia di atas 10 tahun adalah sebesar 12,74%, di atas 15 tahun 14,84%, 6,90% di rentang usia 15-44 tahun, dan 36,06% di atas 44 tahun. Hal ini menandakan bahwa ada 70,54% masyarakat Indonesia dari banyak kalangan usia tidak bisa membaca, menulis, dan menghitung. Tahun yang sama ketika Jepang sudah membuat banyak terobosan yang eksis hingga sekarang. Pada waktu terus berputar mengiringi kemajuan. Indonesia terus tumbuh dan berbenah sehingga di tahun kemarin berhasil menekan persentase buta aksara. Salah satunya ada pada kelompok umur 15 tahun ke atas yang turun hingga 3,33%. Tandanya, jika mengacu data proyeksi penduduk Indonesia di atas 15 tahun pada tahun 2024 berkisar 215 juta penduduk, masih ada sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang belum bisa membaca nama jalan, menulis namanya sendiri, dan menghitung kembalian dari warung. Jumlah ini bisa mengisi Provinsi Riau yang berjumlah 6 juta penduduk dan menyisakan ruang sedikit lebih banyak di Sumatera Selatan yang berjumlah 8 juta penduduk. Bahkan, 7 juta penduduk Indonesia yang mengalami buta aksara tersebut dapat mengisi Singapura yang hanya 6 juta penduduk. Lantas, bagaimana dinamika literasi Indonesia saat ini? Sudahkah kita termasuk dalam cakupan standar negara yang bebas dari buta aksara? Apakah sudah cukup ruang untuk kita membaca, menulis, dan menghitung? Peristiwa mengabadikan tulisan telah ada di bumi Nusantara sejak zaman kerajaan. Bila mana pengenalan tulisan menjadi penanda kemunculan perpustakaan, maka perpustakaan telah eksis sejak tahun ke-400 dengan lingga batu bertuliskan Pallawa dari periode Kerajaan Kutai menjadi bukti. Masih berkisar pada abad ke-16 saat kedatangan bangsa Barat, perpustakaan gereja di Batavia pertama kali dibangun guna menunjang kegiatan keagamaan mereka. Perpustakaan ini dibangun sejak tahun 1624 dan baru resmi pada 27 April 1643. Selanjutnya, melalui faktor politik etis, banyak perpustakaan yang kemudian berdiri seperti Balai Pustaka. Jasa-jasa penyewaan naskah pun intens pada masa ini. Pada tahun 1846, katalog buku di Indonesia pertama kali diluncurkan pada suatu perpustakaan pribadi yang kemudian menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1950. Lembaga Kebudayaan Indonesia lalu diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1962 dan berubah nama menjadi Museum Pusat. Koleksi buku di museum tersebut lalu menjadi bagian dari Perpustakaan Museum Pusat. Setelahnya berganti menjadi Museum Nasional dan Perpustakaan Museum Nasional. Sampai saat ini sudah ada 11.458 bangunan perpustakaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang dikelola langsung oleh dinas maupun swasta terkait. Namun, apakah ketersediaan perpustakaan ini mampu menunjang minat baca masyarakat Indonesia? Upaya-upaya untuk menjadikan membaca sebagai budaya masyarakat Indonesia telah diupayakan melalui banyak gerakan. Kampanye literasi terus gencar menyasar setiap kalangan, merangkul mereka yang ketika diajak duduk dan membaca sejenak selalu mengelak dengan banyak alasan. Pojok baca, perpus keliling, membaca nyaring, digitalisasi bahan baca, program menulis, semua hal diusahakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia.
Perpusnas mengatakan indeks pembangunan literasi masyarakat 2024 telah mencapai skor 73,52, menandakan bahwa masyarakat semakin senang meluangkan waktu untuk membaca, akses layanan yang semakin luas, dan keinginan untuk menambah wawasan telah tertanam dalam benak masyarakat. Indonesia dan tulisan Laksana Kawan Seperjuangan telah abadi dalam sejarah. Perjuangan dalam menanggalkan kolonialisme Belanda dan ekspansi Jepang bukan hanya melalui tombak runcing dan selongsong peluru, melainkan juga dari torehan pena yang selaras selayaknya proyektil, mengkritik mereka yang durjana. Tiap generasi terus hadir. Balai Pustaka dengan karya fenomenal Siti Nurbaya, Pujangga Baru dengan layar terkembang, Puisi Aku yang menggetarkan Angkatan 45, cerita-cerita pendek oleh Angkatan 50, penerbitan karya yang mulai gencar pada Angkatan 70, demokrasi yang diperjuangkan lewat tulisan pada reformasi, dan Angkatan 2000 terus bermunculan, menjaga sastra terus hidup. Indonesia akan selalu melahirkan penerus paus sastra HB Jasin, Pram dan tetralogi tersohor dari zaman ke zaman, Hujan atas permintaan Sapardi Djoko Damono, Kamus Kecil untuk Joko Pinurbo, dan sosok-sosok gemerlap yang melestarikan literasi Indonesia. Telah banyak usaha digaungkan untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, setiap pembenahan selalu menyisakan retakan. Usaha menumpas buta aksara di Indonesia barangkali belum mendayu ke muara. Tak kalah hilir perubahan memperlihatkan mereka yang kekurangan akses membaca, sudah semestinya kita yang mempunyai akses, memiliki keinginan lebih kuat untuk membaca dan berbagi pada sesama. Bahkan sekarang, perpustakaan digital hadir untuk mereka yang tidak punya banyak waktu untuk pergi ke perpustakaan. Kemarin Indonesia harus puas akan penurunan kemampuan membaca anak 15 tahun yang dilaksanakan oleh program penilaian pelajar internasional. Hal ini menjadi tamparan untuk tidak lengah, perluas pelayanan baca, perbanyak bahan baca, dan adakan kegiatan membaca adalah langkah komprehensif untuk menjawab tantangan buta aksara yang masif di era globalisasi. Indonesia Emas 2045 menyisakan 2 dasawarsa lagi. Ketika kita terlalu nyaman dalam ketidaktahuan, maka ke 100 tahun kibaran merah putih dapat menjadi ambang kehancuran. Mulai dari membaca, serentakan langkah kaki kita menggapai dunia.